Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perlakuan berat Bu Hana Zakia, izinkan saya di sini untuk mempresentasikan rangkuman materi mata kuliah perlakuan bahan selama satu semester. Jadi saya akan merangkum materi yang telah saya pelajari selama satu semester pada mata kuliah perlakuan bahan, khususnya berkaitan dengan perlakuan panas baja, transformasi fasa, pembentukan margin sheet, serta konsep hardenability dan proses quenching. Baik, yang pertama yaitu perlakuan panas, pengertian perlakuan panas. Perlakuan panas adalah proses modifikasi struktur mikro dan sifat mekanik logam melalui pengendalian pemanasan dan pendinginan dalam keadaan padat. Hampir semua logam dapat mengalami perlakuan panas. Namun baja merupakan material yang paling responsif karena keberadaan karbon di dalam struktur kristalnya. Karbon pada baja menempati posisi interstisial dalam isi besi. Ukuran atom karbon yang kecil memungkinkan terjadinya difusi karbon saat temperatur berubah, sehingga struktur dan sifat mekanik baja dapat dimodifikasi secara signifikan. Selain itu, besi memiliki sifat alotropi, artinya struktur kristalnya dapat berubah tergantung temperatur, seperti ferrit, BCC, austenite FCC, dan martensit BCT. Perubahan struktur inilah yang menjadi dasar utama proses perlakuan panas pada baja. Baik, selanjutnya yaitu peran karbon pada baja. Pada temperatur tinggi, baja berada dalam fasa austenit yang memiliki jarak antar atom lebih besar sehingga mampu melarutkan karbon lebih banyak. Jika kandungan karbon melebihi larutan maksimum, maka karbon akan membentuk senyawa besi karbida atau sementit. Sementit bersifat keras namun keras dan dapat dimodifikasi melalui perlakuan panas. Proses pemanasan hingga terbentuk austenit disebut austenisasi, yang bertujuan melarutkan sementit agar karbon terdistribusi merata dalam pendinginan. Ketika baja didinginkan secara lambat, transformasi terjadi melalui mekanisme difusi dan menghasilkan fasa equilibrium seperti ferrit dan perlit. Namun jika pendinginan dilakukan secara cepat, difusi karbon terhambat dan terbentuklah martensit. Selanjutnya yaitu fasa-fasa pada baja. Martensit terbentuk melalui pendinginan cepat atau quenching dari fasa austenit. Pada kondisi ini, atom karbon terjebak dalam isi besi dan menyebabkan distorsi kristal menjadi struktur body center tetragonal. Martensit merupakan fasa metastabil dengan kekerasan sangat tinggi akibat supersaturasi karbon dan ekspansi kisi. Inilah alasan utama mengapa proses quenching digunakan untuk meningkatkan kekerasan pada baja. Next adalah hardness dan hardness ability. Kekerasan atau hardness didefinisikan sebagai ketahanan material terhadap deformasi plastis lokal, seperti akibat indentasi atau abrasi. Sementara itu, hardenability atau kemampu kerasan adalah kemampuan baja untuk dikeraskan hingga kedalaman tertentu, atau sejauh mana martensit dapat terbentuk ke bagian dalam penambang material. Dengan kata lain, hardness adalah nilai kekerasannya, sedangkan hardenability menunjukkan seberapa dalam kekerasan tersebut bisa dicapai. Selanjutnya yaitu hardenability baja dan faktor yang mempengaruhi. Hardenability baja dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti kadar karbon, ukuran butir austenit, dan unsur paduan. Penambahan hampir semua elemen paduan, kecuali kobalt, akan meningkatkan hardenability. Namun, baja dengan hardenability tinggi umumnya memiliki weldability yang rendah, sehingga perlu pertimbangan khusus dalam aplikasinya. Selanjutnya yaitu uji Jomini and Quench. Untuk mengukur hardenability baja, digunakan pengujian Jomini and Quench. Spesimen silinder dipanaskan hingga suhu austenisasi,
kemudian didinginkan dari ujung dengan semprotan air. Akibat perbedaan laju pendinginan sepanjang spesimen, terbentuk variasi kekerasan dari ujung yang diinginkan hingga bagian yang lebih jauh. Baja dengan hardenability tinggi akan menunjukkan penurunan kekerasan yang lebih landai terhadap jarak. Hasil uji ini kemudian diplot dalam kurva Gemini untuk mengevaluasi karakteristik hardenability baja. Berikutnya yaitu quenching dan quench severity. Quenching merupakan proses pendinginan cepat menggunakan media seperti air, minyak, larutan garam, atau polimer. Kemampuan media pendingin dalam memecah panas disebut quench severity. Semakin tinggi quench severity, semakin cepat laju pendinginan dan semakin besar potensi pembentukan latensit. Namun pendinginan yang terlalu cepat juga dapat meningkatkan risiko distorsi atau retak. Proses quenching terdiri dari beberapa tahap, mulai dari pembentukan vapor blanket, nucleate boiling, hingga pendinginan konveks. Selanjutnya yaitu Grossman number dan diameter kritis. Konsep lain dalam hardenability adalah metode Grossman yang digunakan untuk menentukan kedalaman pengerasan berdasarkan diameter spesimen dan faktor transfer panas. Diameter kritis didefinisikan sebagai diameter spesimen yang memiliki 50% martensit di bagian tengahnya. Konsep ini membantu insinyur menentukan ukuran maksimum komponen yang masih dapat dikeraskan secara efektif. Baik, berikutnya adalah contoh kasus berdasarkan eh, rangkuman materi pada semester ini, yaitu pertama latar belakang kasus. Sebuah poros transmisi digunakan pada sistem mekanik yang menerima beban torsi dan gesekan tinggi. Poros ini harus memiliki, pertama, permukaan keras dan tahan haus, bagian inti tetap ulet dan tidak getas, dimensi relatif besar, kurang lebih diameter 40 mm. Material yang digunakan adalah baja karbon menengah. Permasalahannya adalah bagaimana proses perlakuan panas yang tepat agar poros memiliki kekerasan yang cukup hingga kedalaman tertentu tanpa menyebabkan poros menjadi rapuh. Untuk jawabannya yaitu analisis berdasarkan materi perkuliahan, peran karbon dan austenisasi. Baja dipanaskan hingga suhu austenisasi agar struktur berubah menjadi austenit atau FCC, sehingga karbon dapat larut secara maksimal. Proses ini penting sebelum pendinginan cepat dilakukan. Kemudian berikutnya proses quenching. Pendinginan cepat diperlakukan untuk membentuk martensit, namun jika digunakan media quenching yang terlalu severe seperti air, risiko retak dan distorsi pada poros akan meningkat. Berikutnya itu konsep hardenability. Karena diameter poros cukup besar, maka hardenability material menjadi faktor kunci. Baja dengan hardenability rendah hanya akan membentuk martensit di permukaan, sedangkan bagian dalam tetap lunak. Kemudian yaitu pemilihan media quench. Untuk mengontrol laju pendinginan, digunakan media minyak, oil quenching. Media ini memberikan pendinginan cukup cepat untuk membentuk martensit di permukaan, namun tidak terlalu ekstrim. Mohon maaf sebelumnya untuk penomoran dari analisisnya, yaitu sebenarnya hanya ada empat, empat tahap analisis, cuma di sini karena saya salah setting numbernya. Kemudian peran uji Gemini dalam kasus ini, sebelum proses produksi dilakukan uji Gemini and quench pada material baja yang sama. Hasil uji menunjukkan kekerasan relatif tinggi hingga jarak tertentu, kurva Gemini cukup landai. Artinya, baja memiliki hardenability cukup baik dan cocok digunakan untuk poros dengan diameter 40 mm. Baik, sebagai kesimpulan, perlakuan panas baja merupakan proses yang sangat penting untuk mengendalikan struktur mikro dan sifat mekanik. Pemahaman tentang transformasi fasa, pembentukan martensit, hardenability, serta proses quenching menjadi dasar dalam
perancangan dan aplikasi material baja di dunia teknik. Baik, mungkin demikian rangkuman materi selama 1 semester yang telah saya pelajari. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.